persiapan perayaan Tahun Baru. Peringatan HUT Korpri ke-54. Wali Kota dorong gaya hidup sehat. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemkot Madiun mematangkan persiapan perayaan Tahun Baru dengan suguhan meriah, seperti video mapping dan car free night di PSC untuk menarik wisatawan. Sementara itu, rangkaian musrenbang kelurahan digelar berbagai wilayah dipimpin Wali Kota Dr. Maidi untuk menyerap aspirasi pembangunan 2027 yang selaras dengan SDGs, mulai perbaikan jalan hingga penanganan stunting. Di sisi lain, penataan pasar tradisional berlanjut. Ratusan bidak di 16 pasar disegel atau dialihkan karena pelanggaran guna menata pasar lebih tertib dan optimal bagi masyarakat. Pemerintah Kota Madiun mulai mematangkan persiapan perayaan pergantian tahun nanti. Rapat koordinasi atau rakor organisasi perangkat daerah atau OPD terkait pun digelar. Rakor yang berlangsung di rumah makan Nona Laras tersebut dipimpin langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Selasa 2 Desember 2025. Kegiatan itu diikuti sejumlah OPD seperti Disbud Parpora, Dinas Perdagangan, hingga Satpol PP dan Damkar. Koordinasi digelar untuk memastikan seluruh rangkaian acara perayaan malam pergantian tahun dapat berlangsung meriah, aman, dan juga nyaman. Pemkot Madiun menyiapkan berbagai suguhan istimewa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Rencananya bakal ada video mapping di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC. Konsep itu akan dipadukan dengan car free night untuk memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin menikmati perayaan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyampaikan, perayaan pergantian tahun harus menjadi sarana meningkatkan kunjungan wisatawan. Karenanya dihadirkan sejumlah sajian yang menarik. Selain itu, pergantian tahun bukan sekedar tradisi, tetapi sebuah kesempatan untuk menyalakan kembali semangat dan juga harapan baru. Dr. Maidi menambahkan bahwa rangkaian acara yang disiapkan tahun ini sangat beragam dan dikonsep secara khusus agar memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Wali Kota optimis, kemeriahan yang dihadirkan akan menjadi daya tarik tersendiri dan memberikan kesan istimewa bagi siapapun yang merayakannya di Kota Madiun. Dengan rangkaian konsep acara yang variatif dan pengalaman visual yang berbeda dari kota lain, Pemkot Madiun berharap perayaan pergantian tahun nanti dapat menjadi momentum kebersamaan sekaligus daya tarik bagi masyarakat lokal maupun luar daerah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat kelurahan di Kota Madiun resmi dimulai, Rabu 3 Desember 2025. Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir dan memimpin langsung jalannya forum yang digelar bergiliran di sejumlah kelurahan. Mulai dari Kelurahan Manguharjo, Pangungangan, Kartoharjo, Nambangan Kidul, hingga Oro-Oro Ombo. Giat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, PLT Bablit Bangda, Camat, LPMK, dan tokoh masyarakat. Gelaran musrenbang tersebut menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi warga sebagai dasar penyusunan pembangunan tahun 2027. Dalam arahannya, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan bahwa setiap usulan pembangunan harus terukur, memiliki dasar pemikiran yang jelas, serta sejalan dengan program pusat, provinsi, dan visi besar Madiun mendunia. Wali Kota juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis ilmu dan selaras dengan 17 indikator SDGs. Beragam usulan prioritas mengemuka, seperti perbaikan jalan dan trotoar, peningkatan saluran air, RTLH, jambanisasi, normalisasi sungai, hingga penguatan program lingkungan, seperti pembentukan bank sampah dan penerapan zero sampah di kelurahan. Meski terdapat pemotongan anggaran transfer pemerintah pusat senilai 1,83 miliar rupiah, Wali Kota Dr. Maidi memastikan arah pembangunan tetap difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Pemkot juga membuka peluang kolaborasi, termasuk dengan CSR swasta, untuk memperkuat realisasi program prioritas, khususnya di bidang lingkungan. Lewat musrenbang ini, Pemkot Madiun berharap seluruh aspirasi warga dapat terakomodasi dan menjadi pijakan yang penting dalam mewujudkan pembangunan 2027 yang lebih terarah, berkelanjutan, serta mendukung kota yang semakin maju, modern, dan mendunia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Penataan pasar tradisional di Kota Madiun berlanjut. Terbaru, Dinas Perdagangan Kota Madiun melakukan penertiban hingga pengalihan ratusan bidak di 16 pasar tradisional yang ada di Kota Madiun. Senin 1 Desember, satu persatu bidak yang telah dicabut izinnya disegel petugas. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan atau Disdek Kota Madiun, Puguh Supardijanto mengatakan, penyegelan yang dilakukan petugas menindaklanjuti keputusan Wali Kota Madiun nomor 503/401.107 tahun 2025. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Madiun nomor 503 tahun 2025. Keputusan itu berisi tentang penempatan pedagang pasar hingga pencabutan izin. Berdasarkan catatannya, Puguh menyebut ada 677 bidak yang telah disegel yang tersebar di 16 pasar di Kota Madiun. Stiker penyegelan yang ditempelkan petugas berisi keterangan bahwa bidak ditertibkan dan dikuasai Pemkot Madiun atau bidak telah diberikan kepada pedagang lain. Perinciannya 443 bidak ditertibkan dan 234 bidak dialihkan. Puguh memastikan penyegelan tidak ujuk-ujuk dilakukan, melainkan tindak lanjut dari rangkaian surat peringatan atau SP yang dilayangkan Disdek kepada pedagang yang melanggar aturan, mulai SP1, SP2, hingga SP3. Puguh tak menampik ada sebagian pedagang melayangkan komplain kepada petugas. Pihaknya menyarankan kepada pedagang untuk komplain ke Disdek melalui kepala unit di masing-masing pasar. Dengan penertiban ini, Puguh berharap pasar tradisional di Kota Madiun semakin tertata, pun tidak ada lagi bidak yang dibiarkan kosong, sehingga pemanfaatan bidak pasar semakin optimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun memimpin apel HUT ke-54 Korpri dan menegaskan menjaga netralitas, disiplin, serta kinerja ASN. Usai upacara, Wali Kota memberikan pengarahan kepada ASN untuk menekankan target kerja yang terukur dan pemantauan berbasis digital. Sementara itu, 9 truk bantuan dari ASN dan masyarakat diberangkatkan untuk korban banjir Aceh, Sumatera. Wali Kota Madiun memimpin apel peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri, Rabu 3 Desember. Pada kesempatan itu, ia menegaskan kembali pentingnya netralitas, integritas, serta etika bagi seluruh aparatur sipil negara. Ia menekankan bahwa Korpri harus menjadi rumah bagi ASN untuk berkarya dengan profesional dan berdisiplin. Dalam momentum HUT Korpri, Wali Kota menyampaikan sejumlah evaluasi. Ia menegaskan bahwa Korpri adalah tulang punggung pemerintah daerah. Karena itu kekompakan dan etos kerja menjadi syarat mutlak. Wali Kota juga mengingatkan agar ASN mengelola keuangan pribadi dengan baik. Ia tidak ingin ada kasus pegawai yang mengalami masalah keuangan hingga gajinya terhutangkan. Selain itu, ia menegaskan bahwa penilaian kinerja di Kota Madiun berorientasi pada capaian nyata. Pemkot juga menyerahkan penghargaan serta uang pembinaan kepada sejumlah unit pelayanan publik, diantaranya yakni Dispenduk Capil, Puskesmas Banjarrejo, Dinas Penanaman Modal PTSP, Kecamatan Manguharjo, dan Puskesmas Manguharjo. Penghargaan juga diberikan kepada para peserta Lomba Panca Prasetya Korpri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri di Kota Madiun tak sekedar seremonial, namun syarat akan penguatan kinerja aparatur daerah. Hal itu dibuktikan dengan mengemukanya pengarahan Wali Kota Madiun Dr. Maidi kepada para abdi negara usai pelaksanaan upacara peringatan. Pengarahan yang berlangsung di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun digelar secara hybrid atau luring maupun daring, Rabu 3 Desember 2025. Wali Kota memfokuskan pada kedisiplinan, etika, dan peningkatan kinerja aparatur daerah. Dalam arahannya, Dr. Maidi menegaskan kembali pentingnya target kerja yang jelas dan terukur bagi seluruh ASN. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden RI agar aparatur terus beradaptasi dengan dinamika global. Wali Kota juga mengingatkan pemahaman serta cara kerja Sustainable Development Goals atau SDGs di setiap organisasi perangkat daerah atau OPD. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berharap hadirnya sistem digital dapat digunakan untuk memantau kinerja secara ketat. Lebih lanjut, Wali Kota Dr. Maidi mengingatkan bahwa tugas utama ASN adalah melayani, bukan untuk dilayani. Beliau secara tegas menyoroti persoalan disiplin dan etika yang bahkan mencakup ranah tanggung jawab keluarga. Dengan begitu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengharapkan seluruh aparatur memperkuat solidaritas dan kinerja. Untuk menjamin penegakan disiplin, Wali Kota menambahkan dirinya akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi kinerja seluruh ASN. Nanti saya akan turun ke lapangan, semua korpi saya target tugasnya.
dan semua harus punya target di mana tempatnya dan sebagainya, kerjanya apa, sana akan saya lihat. Dia akan punya punya catatan IT, besok yang saya kerjakan apa, hari ini apa, sampai di mana, itu sudah di-breakdown dalam cerita. Semua harus punya itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera menarik perhatian di Kota Madiun. Penggalangan bantuan pun dilakukan, mulai dari aparatur sipil negara hingga masyarakat. Berbagai bantuan tersebut akhirnya diberangkatkan Kamis 4 Desember. Pengiriman dilakukan dalam 2 sesi. Pada pagi hari, prosesi pemberangkatan dipimpin langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Setidaknya ada 3 truk bantuan yang diberangkatkan Wali Kota di halaman kantor Dinsos PPPA Kota Madiun. 5 truk lainnya menyusul diberangkatkan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di halaman Balai Kota sore harinya. Pemberangkatan kedua itu termasuk bantuan dari sejumlah posko mandiri di tingkat kelurahan. Seluruh bantuan ini akan diteruskan menuju titik pengumpulan di Surabaya sebelum dikirim serentak ke wilayah terdampak di Sumatera. Pengumpulan bantuan dari masyarakat sendiri dilakukan selama 2 hari. Pemkot Madiun masih tetap membuka kesempatan bagi warga yang ingin menyusul memberikan bantuan untuk pengiriman berikutnya. Posko pengumpulan tetap dibuka untuk menampung tambahan bantuan. Kepala Dinas Sosial PPPA Kota Madiun Heri Suwartono mengatakan bahwa antusias warga di luar perkiraan. Bantuan yang masuk luar biasa, setidaknya sudah ada ratusan bahan pokok untuk kebutuhan anak-anak untuk kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang ingin berdonasi juga bisa melalui Basnas, PT Pos Indonesia atau jasa pengiriman barang. Melalui aksi nyata ini, pemerintah Kota Madiun berharap dapat meringankan beban berat yang ditanggung oleh masyarakat terdampak, sekaligus memperkuat semangat kepedulian dan solidaritas antar wilayah di Indonesia. Ya, saya terima kasih pada masyarakat yang hari ini sudah membantu dan ini segera kita kirimkan. Mudah-mudahan yang belum segera menyusul, pemerintah daerah memfasilitasi untuk secepatnya dibawa ke sana. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengajak warga membiasakan gaya hidup sehat lewat jalan Nordik dan gerakan 10.000 langkah per hari. Ajakan itu disampaikan saat HUT kedua komunitas jalan Nordik di Wisma Haji. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong masyarakat menjalani gaya hidup sehat. Hal itu terlihat saat ia menghadiri perayaan hari ulang tahun kedua Komunitas Jalan Nordik Madiun atau KJNM di Wisma Haji Kota Madiun, Selasa 2 Desember 2025. Perayaan berlangsung meriah dengan kehadiran 150 peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sejak pagi, suasana penuh energi sudah terasa lewat rangkaian pemanasan dan senam line dance. Ratusan peserta tampak antusias mengikuti setiap gerakan sebelum melanjutkan jalan Nordik mengelilingi area asrama haji. Wali Kota hadir bersama Ibu Yunistiawati Maidi, yang juga merupakan pelindung KJNM. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi perkembangan komunitas yang turut menjadikan Kota Madiun sebagai pusat kegiatan jalan Nordik. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga mengajak masyarakat, khususnya lansia, untuk rutin mengikuti jalan Nordik. Ia mencontohkan Ibu Yunistiawati Maidi yang kini lebih bugar berkat latihan teratur. Dr. Maidi turut membagikan rutinitas olahraga yang ia jalankan setiap pagi. Ia menegaskan bahwa kegiatan jalan Nordik sejalan dengan 17 program SDGs, sehingga pemerintah Kota Madiun memberikan dukungan penuh bagi komunitas yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan warga. Acara ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Wali Kota, didampingi Ibu Yunistiawati Maidi, Ketua KJNM dan Ketua BPD Jatim. Memasuki usia kedua KJNM diharapkan semakin solid, berkembang, dan terus menjadi motor penggerak gaya hidup sehat bagi warga Kota Madiun dan sekitarnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali mengajak para pejabat perangkat daerah menerapkan gaya hidup sehat melalui gerakan 10.000 langkah per hari. Di tengah agenda pemerintahan yang padat, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu tetap konsisten menyisipkan aktivitas jalan sehat ke dalam rutinitasnya. Hal itu seperti yang terlihat pada Jumat 28 November. Wali Kota memimpin kegiatan jalan kaki sejauh kurang lebih 7 km. Rute dimulai dari Jalan Merpati. Di sepanjang perjalanan, Dr. Maidi beberapa kali berhenti untuk menyapa warga, termasuk saat singgah di SD Negeri 1 Nambangan Lor. Kehadirannya disambut hangat oleh guru, siswa, dan warga yang ada di lokasi.
Tak hanya itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga menyempatkan membeli sayuran dari pedagang di Jalan Ringin. Interaksi spontan tersebut membuat suasana semakin akrab. Perjalanan kemudian dilanjutkan menyusuri Jalan Kueni hingga Jalan Asahan dan berakhir di Greenhouse Rawabening. Wali Kota mengatakan kegiatan Jalan Sehat bukan sekedar menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi sarana menjalin kedekatan dengan masyarakat serta memantau kondisi lingkungan kota secara langsung. Dengan target 10.000 langkah setiap hari, Wali Kota berharap gerakan ini dapat menjadi budaya hidup sehat bagi pejabat maupun masyarakat. Sekaligus juga mendorong warga untuk lebih aktif bergerak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tempat sampah kan bisa menjadi segitu bagus. Kita mau undang beberapa wali kota dari India agar bisa belajar di sini. Ya. Wonderful idea, and I think it'll be beautiful. And yeah, I definitely love being able to reuse and just be more renewable and keep our earth clean. So that's awesome that you. I think that, my colleague was saying how wonderful to have tourism on rubbish heaps. It is regeneration of nature, respect for people and respect for nature. Lihat aja, akan kita coba. Kemarin mahasiswa di Amerika sudah ke sini. Saya uji coba ke sana. Madun has a very dynamic Wali Kota, and he has a vision for this city, and I think he wants to make Madun as a truly international city. Makes me want to come back to Madun in the future to see this project done, because to see all of this realized. I think that's really great. Gak ada suaranya. Selamat pagi, adik-adik. Baru yang dihadirkan, termasuk juga salah satunya ini adalah bekas TPA ya, yang rencananya akan ditutup dan diubah menjadi tempat wisata. Tapi yang luar biasa juga adalah bagaimana visi untuk mengelola sampah. Sekarang aku hari ini kaget lagi dengan apa? Ternyata pengelolaan sampah bisa disulap jadi tempat wisata. Bahkan hari ini saya berdiri di sini, gak ono ambu sampah, gak ono ambu kecut, gak ono. Wes kayak udara pagi yang cerah, yang seger, dan membuat masyarakat yang kesini tuh kayak pasti kaget. Jadi Pemkote kok bisa mikir sampai kayak gini ya?
Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Madiun Raya resmi memiliki kepengurusan yang baru. Pelantikan pengurus PWI periode 2025-2028 itu berjalan hikmat bersama dengan giat konferensi 3 di Hotel Aston, Kamis 3 Desember 2025. Kegiatan dihadiri sejumlah pejabat daerah, tak terkecuali Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Turut hadir Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, serta insan media di Madiun Raya. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa laju perkembangan teknologi informasi menjadikan peran wartawan kian penting. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menentukan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Wawali menegaskan bahwa pemerintah Kota Madiun menempatkan media sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Menurutnya, wartawan selama ini banyak membantu menyampaikan agenda dan capaian pembangunan kepada publik secara objektif dan konstruktif. Wakil Wali Kota Madiun juga membuka ruang seluas-luasnya bagi media untuk memberikan kritik dan masukan sebagai bentuk pengawasan publik. Wawali juga menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus PWI Madiun Raya periode 2025-2028. Dengan pelantikan pengurus baru PWI Madiun Raya ini diharapkan kolaborasi antara PWI dan pemerintah daerah semakin solid, terutama dalam penyebaran informasi pembangunan dan peningkatan literasi publik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menghadiri acara lepas sambut Komandan Kodim 0803 Madiun di Pendopo Muda Geraha Kamis 4 Desember malam. Acara tersebut menandai berakhirnya masa tugas Letkol Kavaleri Widi Bayu Sudibyo serta penyambutan pejabat baru Letkol Infanteri Inyoman Adi Saputra SE. Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban. Pemerintah Kota Madiun bersama jajaran Forkopimda memberikan apresiasi atas dedikasi dan sinergi yang terjalin selama kepemimpinan Letkol Kavaleri Widi Bayu Sudibyo, sekaligus menyambut kehadiran pejabat baru yang akan melanjutkan tugas pembinaan teritorial di wilayah Kota Madiun. Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengucapkan apresiasinya atas kinerja selama ini. Lebih lanjut, dirinya mengatakan sinergi yang terbangun sangat berarti bagi keamanan dan kenyamanan kota. Pihaknya juga menyambut hangat Dandim yang baru dan siap melanjutkan kolaborasi untuk kebaikan Madiun. Acara lepas sambut ini menegaskan komitmen Pemkot Madiun dan TNI Angkatan Darat untuk terus memperkuat koordinasi serta menjaga stabilitas wilayah demi terciptanya Kota Madiun yang aman, kondusif, dan semakin berkembang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Akurasi data kependudukan menjadi dasar penting arah pembangunan Kota Madiun. Hal itu disampaikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi dalam Forum Group Discussion atau FGD, Evaluasi Kinerja Pelayanan 2025 dan Strategi Kesiapan Pelayanan 2026 di Hotel Mercure Madiun, Selasa 2 Desember 2025. Dalam arahannya, Wali Kota meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disbeduk Capil setempat memberikan perhatian serius terhadap keakuratan pencatatan angka penduduk usia produktif maupun non-produktif di Kota Madiun. Dr. Maidi mengungkapkan TFR di angka 1,84 tergolong rendah karena berada di bawah angka penggantian generasi sekitar 2,1. Menurutnya, kondisi itu berisiko menimbulkan dampak negatif terkait sumber daya manusia atau SDM di Kota Madiun. Salah satunya penyusutan penduduk usia produktif yang dapat memicu krisis generasi muda di masa depan. Menghindari itu, Dr. Maidi menginstruksikan Disbeduk Capil untuk bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kota Madiun dalam mengolah data kependudukan secara detail dan akurat, termasuk data TFR. Wali Kota menambahkan Pemkot Madiun sudah menyusun kebijakan untuk meningkatkan TFR. Paling tidak TFR di angka 2,1 atau setiap ibu memiliki 2 anak. Ada yang lahir, ada yang mati. Ini kita lihat terus, kita pantau terus. Kita pantau artinya apa? Jangan sampai ini nanti ke depan itu kemajuan kota semakin mendunia. Anak-anak ini harus produktif, anak-anak harus pintar. Dengan pintar itu memaju mendunia, dia tetap bisa mengatur kota kita. Harapan kita seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tata kelola dan daya saing sentra industri kecil di Kota Madiun ditingkatkan.
Hal itu terungkap saat pembinaan terhadap aparatur sipil negara atau ASN Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disnaker KUKM Kota Madiun di Rumah Makan Ayam Pemuda, Jumat 28 November. Sebagai narasumber, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menekankan pentingnya kapasitas ASN dalam melaksanakan program pemberdayaan industri kecil. Menurut Dr. Maidi, ASN di lingkup Pemkot Madiun harus terus berinovasi dalam menciptakan serta mengembangkan program-program yang bersentuhan langsung dengan industri kecil. Hal itu selaras dengan upaya Pemkot Madiun dalam memenuhi 17 tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Bicara evaluasi, Dr. Maidi mengatakan, kinerja ASN di Disnaker KUKM memiliki rapor yang baik. Meski begitu, dia meminta ASN tidak berpuas diri, melainkan terus melakukan terobosan untuk membangun ekosistem industri kecil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menyejahterakan masyarakat Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Pecel khas Madiun rasanya otentik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.